Shalom, selamat malam Pastor. Selamat malam. Apakah Ibu Anita sudah hadir? Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur kita boleh bertemu lagi pada malam hari ini di dalam persekutuan doa Tosabiah melalui online Zoom ini. Firman pada malam hari ini temanya berjaga-jagalah akan kedatangannya. Firman dibawakan oleh Ibu Anita Sutandi. Mari kita menyapa teman-teman kita dengan melambaikan tangan dengan penuh sukacita. Halo. Hai. Halo. Saya yakin dan percaya setiap kita menerima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita ada, sebagaimana kita ada itu adalah kebaikan dari Tuhan. Pada malam ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan dan kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Sebagai lagu pembukaan kita naikkan satu pujian, bertemu dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam Apa yang terjadi? Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sungguh baik bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita awali pertemuan kita malam ini via Zoom dengan tanda persekutuan kita dengan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah Bapa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Bila kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Tuhan, begitu banyak Engkau perbuat dalam kehidupan kami, Tuhan. Besar kasih setia-Mu dalam hidup kami, ya Bapa. Inilah ungkapan syukur kami, ya Bapa, yang kami naikkan pada Engkau, ya Bapa, dengan melalui pujian ini. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Bapa kita di surga. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan setia dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar tuh Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk nafas kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Bagi Bapak Ibu yang ingin naikkan ungkapan syukur, kami persilakan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kasih setia-Mu, atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih atas segala yang Engkau berikan pada kami, kesehatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima Bapak. kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas segala kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Bapak. Terima Terima kasih kasih ya Bapak. Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah menyembuhkan kami dari sakit kami dan juga cucu-cucu kami. Kami mengucap syukur hingga pada malam hari ini kami boleh mengikuti JPD Wasegio ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, buat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji, menyembah-Mu, serta mendengarkan firman-Mu, juga buat kasih-Mu, setia-Mu, dan tangan pemeliharaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kesehatan dan juga atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan karena kami ada contoh-contoh teladan orang yang mau memperhatikan dan mau membantu setiap orang yang kena COVID dan saling membantu untuk mengembangkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa yang baik, inilah ucapan syukur kami Bapa kehadapan-Mu.
Inilah kami anak-anak-Mu Bapa datang ke hadapan-Mu, mohon belas kasih-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sikap dan perbuatan kami yang tidak pantas, sehingga kami boleh layak Bapa pada malam hari ini, memuji dan menyembah Engkau. Bapa, peganglah tangan kami Bapa. Bapa, kami rindu selalu ingin berada di dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, kasihanilah kami anak-Mu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan.
Oh, haleluya. Jesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Janganlah engkau takut, akan Yesus hari. yang pelihara engkau. Janganlah khawatir akan hari esok. Akulah Tuhan, akan selalu memeliharamu. Janganlah engkau takut, aku senantiasa menyertaimu. Siapa apa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya, Yesus. Datanglah kepadaku, anakku. Janganlah takut. Berjalanlah bersamaku. Aku akan membawamu kepada terangku yang ajaib. Siar. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas lawatanmu pada malam hari ini bagi kami anak-anakmu. Bapa, kiranya Engkau urapi Ibu Anita Sutandi yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Dan bukakanlah hati kami Bapa, arahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, beracaralah, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Buat Ibu Anita Sutandi dipersilahkan waktu dan tempat. Shalom, selamat Shalom. malam. Pastor Fernando, selamat malam. Shalom semuanya, selamat malam Bapak Ibu dan Bro and Sis. Semuanya selamat malam. Perkenalkan dengan kerendahan hati, nama saya Christina Anita Sutandi. Biasa saya dipanggil Anita. Saya berasal dari Paroki Ignatius Loyola dan masih sampai sekarang saya masih aktif di dalam PDKK Immanuel dari tahun 2011.
Dan juga saat ini saya juga melayani sebagai pendoa dan juga pengajar dan pewarta dari PPKKAJ. Puji Tuhan, malam hari ini saya boleh diundang dan diberikan kesempatan untuk membawa sharing renungan di dalam PDKK Kedio melalui Bapak Stefanus dan juga Ci Helen. Dan pada malam hari ini saya ingin membawakan renungan dengan tema berjaga-jaga akan kedatangannya. Bersyukur ya Bapak Ibu semua bahwa melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah banyak memberitahukan pengetahuan tentang masa depan. Berkat Tuhan Yesus kita tahu bahwa akhir zaman dan renungan kita beberapa waktu yang lalu juga banyak menjelaskan tentang perumpamaan bagaimana kita untuk dapat mencapai kerajaan Allah. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan saya mau mengundang salah satu dari tim mungkin yang bisa membaca kitab Matius dari kitab Matius 24 ayat 42 sampai ke 44. Mungkin Sis Monica bisa bantu. Bacaan dari Injil Matius. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya sudah semakin mendekat menuju Golgota, ia memberikan suatu nasihat kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Saudara dan saya tidak pernah tahu, bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada waktunya itu tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Dan Tuhan Yesus datang kedua kali itu adalah suatu kepastian. Sering kita sekarang ini suka mendengar bahwa zaman sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Dunia sudah mau kiamat. Tetapi sebagai umat Katolik, apa yang harus kita lakukan? Mengingat langit masih tetap biru, ada nafas kehidupan kita tetap berjalan. Meskipun kondisi COVID menyebar saat ini, dan kita hidup dengan PSBB, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apakah kita jadi sekarang ini bagaimana? Kita harus bersikap biasa-biasa saja, mengingat hari kedatangan Tuhan itu masih jauh. Apakah kita masih berpikir bahwa dunia ini masih bisa bertahan 10, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan? Dan usia kita yang boleh dibilang mungkin saya melihat umurnya udah ada yang di bawah 40, ada yang sudah 50, ada yang mungkin 60. Apakah usia kita masih muda? Dan waktu berjalan terus. Dan juga persoalan yang di sekitar kita, di luar rumah kita, yang juga sebagai saya juga melayani, saya melihat ada beberapa orang yang saya doakan adalah sekarang ini karena dalam hidup protokol ya, orang hidupnya mungkin jadi dikatakan seperti egosentris. Yang penting harus bersih, harus jaga jarak dan tidak mau kalau mau melakukan suatu kegiatan sosial atau gimana, yang penting aku selamat. Jadi seperti orang kekristenan yang suam-suam kuku, mungkin karena terlalu zona nyaman di rumah, dan beberapa waktu ini kan gereja sudah mulai dibuka ya. Ada yang tidak bisa ke gereja, tapi kalau pergi ke mall juga oke. Tapi kalau untuk panggilan untuk mengadakan misa, tapi banyak sekali pertimbangannya. Dan juga beberapa umat juga ada yang terikat dalam kuasa kegelapan.
sudah punya suami, sudah punya istri, tetapi melihat tanaman tetangga sebelah lebih segar dan tidak bisa lepas dari kehidupan duniawi, wanita pilihan atau pria pilihan, dan juga harta yang membelenggu. Dikatakan hidupnya seperti pusing selalu, dan juga stres sebab COVID. Tanpa kita sadari ya, pernah ada satu umat itu mengeluh bahwa dia belum COVID tetapi sudah dites dan sudah disediakan rumah sakit, bahkan dikunci di kamar katanya karena sudah takut terinfeksi, padahal hasilnya adalah negatif. Dan juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau percaya Tuhan tuh jangan terlalu dalam, nanti anginnya makin kencang. Kategori ini, meskipun ia tahu Tuhan Yesus mengasihi dan diajak bertobat, orang suka tunda-tunda, nantilah saya belum siap, nanti kalau sudah beres ya, kalau anak-anak saya sudah beres, dan ditunda-tunda untuk selalu bisa dekat dan melayani Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengucapkan dalam ayat yang kita baca tadi, mengucapkan kata berjaga-jagalah bukan cuma satu kali Bapak Ibu. Dia berulang-ulang dia katakan, kenapa Tuhan Yesus mengucapkan berjaga-jaga berulang-ulang? Pasti ada suatu pesan yang sangat penting. Dalam arti kata sehari-hari, arti kata berjaga-jaga itu bersiap-siap. Artinya kita tidak tinggal diam. Ada action yang harus kita lakukan. Fokus memberi perhatian dengan sungguh. Ilustrasi yang Yesus pakai adalah tetap menjaga rumah kita agar pencuri tidak datang ke rumah. Berjaga-jaga bukan sikap yang pasif, tetapi adalah sesuatu yang penting. Sadar ya, kita fokus. Dan apa sih yang mau dijaga dan mengapa kita harus berjaga-jaga? Kita tahu bahwa hari kedatangan Tuhan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja, dan di waktu umur kita siapa saja, bisa kepada siapa saja. Berbicara mengenai waktu yang tidak kita ketahui mendadak, Tuhan Yesus menyampaikan di dalam ayat sebelumnya bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saat itu Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan Nuh yang saat itu umurnya sudah sangat tua untuk membangun suatu bahtera yang sangat besar. Dikatakan Kejadian 6 ayat 11, adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Dan firman Tuhan mengatakan, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, dan Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan Nuh. Saat itu yang diminta oleh Allah adalah mempersiapkan suatu bahtera yang sangat besar, panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan 30 hasta. Satu hasta itu 45 cm Bapak Ibu. Jadi kalau saya hitung di kalkulator itu kurang lebih besarnya seperti lapangan bola internasional. Dan kalau dia bikin itu nggak mungkin sehari jadi, pasti dia buat itu dalam waktu yang lumayan untuk dia seorang yang tua tapi bisa mengerjakan semua itu. Dan lucunya ya Bapak Ibu, pada saat dia mengerjakan semua itu mungkin orang-orang yang lain sibuk dengan orang-orang yang manusia pada zaman itu melihat dia melakukan semua itu. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, dianggap lewat begitu saja, tidak memperhatikan dia. Dan waktu berjalan terus dan dia berhasil menyelesaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita lihat bahwa persis dia tekun, dan pada saat Tuhan berfirman pada Nuh, tapi Tuhan tidak memberitahukan kapan tepatnya hari itu akan tiba. Tuhan menunggu. Dia memberikan waktu kepada Nuh untuk menyelesaikan bahtera itu. Sampai tiba waktunya, air bah turun. Dan memusnahkan seluruh yang ada di bumi kecuali Nuh dan isi bahteranya. Bapak Ibu, firman Tuhan datang berkata bahwa Tuhan, sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus tuh mau memperingatkan kita semua untuk berjaga-jaga menyambut kedatangannya. Perumpamaan itu seperti pencuri. Saya sempat bingung gitu ya, kenapa Tuhan bilang kok hari itu seperti pencuri, apa hubungannya dengan pencuri begitu. Tapi satu kali pada saat siang di rumah saya, pada saat saya lagi mengerjakan tugas mengetik,
Saya di depan rumah ada yang ketok-ketok dan saya lihat di pintu pagar itu ada bapak-bapak 2 mau masuk ke rumah saya. Tapi di belakang bapak-bapak itu karena saya di posisi atas di balkon, saya melihat di belakang dia ada motor 4 dan 4 orang bapak-bapak itu berjaga-jaga. Jadi saya langsung tahu bahwa saat itu rumah saya lagi diserbu pencuri. Dan karena saya ada di atas, mereka melihat saya ada di atas, langsung mereka pergi. Tetapi jantung saya tuh sempat berdegap kencang karena saya melihat, aduh rumah saya mau diserang, mau dicuri gitu. Jantung saya tuh sampai deg gitu. Ya puji Tuhan lah ya Bapak Ibu semuanya kalau hari itu nggak kejadian apa-apa dan mereka semua pergi. Bapak Ibu, inti saya ingin menceritakan tentang pencuri. Intinya bukan kepada pencuri Bapak Ibu, tetapi ketidakterdugaan peristiwa waktunya. Semua orang tahu bahwa kematian itu pasti akan terjadi. Orang berpikir bahwa waktunya lama, tapi nggak menjadi suatu titik poin penting. Seharusnya kita menyadari bahwa hari itu akan datang dengan tiba-tiba. Dia tidak akan ketok-ketok, permisi saya mau datang, ketok-ketok dulu gitu. Seperti maling kan tidak akan ketok-ketok dulu gitu. Tidak akan permisi saya mau curi rumah-rumah, isi-isi rumah ya semuanya gitu. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Dan firman Tuhan itu tidak datang, tidak ditanggapi dengan serius. Padahal sering kita dengar firman Tuhan dan kita kadang-kadang tidak terlena dan sibuk dengan pekerjaan. Dan kalau ada orang yang berusaha hidupnya benar di hadapan Tuhan, sepertinya sesuatu yang bagaimana gitu. Nah, saya mau menceritakan Bapak Ibu sharing saya. 3 tahun yang lalu, saya tuh berangkat ke Bali. Bali itu bersama karena ada pernikahan keluarga. Karena temanya Bali pasti kan outdoor ya. Nah, saya nggak ada firasat apapun. Saya tetap berdoa, tetap dekat dengan firman, dan tapi pada saat acara itu nggak ada feeling apapun ya. Dan saya malahan saya sempat pergi bikin ke modiste baju karena kan yang menikah itu masih hubungannya saudara. Terlihat yang undangan dihadir itu sekitar 300 undangan lah ya. Jadi ada tenda besar yang saya gambarkan di sini, ada tenda besar dengan tiang-tiang besi, terus ada di pinggir-pinggirnya karena untuk 300 plus lagi tambah security ataupun pelayan ya, itu tendanya besar sekali, ada besi-besinya, di sebelah kiri kanan ada blower listrik, AC, shoot lampu, dan bahkan ada kayak kristal-kristal yang dari kaca-kaca yang bagus, perabot-perabot yang bagus. Dan tanpa terasa pada saat jam 6 sore itu mulai hujan gitu loh Bapak Ibu, hujan gerimis gitu. Dan tanpa terasa jam 7 itu sebagian tamu tuh sudah mulai merapat ke bagian tengah karena anginnya sudah mulai masuk gitu, mulai masuk ke dalam tempat kita pesta ya. Dan piring-piring mulai dengar ada yang pecah-pecah gitu. Teman kita pikir bahwa itu karena angin gitu ya. Jadi ya kita bertahan di dalam, mau keluar juga udah banjir, baju gaun bisa basah semua. Tapi nggak ada rasa cemas dan cuman sekitar berapa menit kemudian Bapak Ibu, saya melihat suatu angin yang sangat besar itu menghajar tenda kita. Dan tanpa terasa kita semua udah tahu bahwa this is the time. Dan semua orang udah pada teriak. Saya juga udah sampai gemeteran karena udah mulai berasa gitu. 1 detik tuh rasanya seperti 10 detik. Langsung tiba-tiba kayak di boom begitu, langsung saya tuh cuma bisa langsung tiarap ke bawah Bapak Ibu. Dan di hati saya tiba-tiba bisa berbicara bahwa hari ini habislah aku. Dan kalau saya berpulang, apakah selama hidup ini saya sudah memberikan waktu dan bekerja yang terbaik untuk Tuhan?
Bapak Ibu, pada malam hari ini saya membawakan renungan ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa merefleksikan diri. Pernahkah kita berpikir bahwa apakah hari ini adalah hari terakhir saya? Bagaimana kalau saya nanti akan berpulang? Apakah saya sudah siap? Dan saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk memohon kepada hikmat Tuhan. Kita mau berdoa sebentar ya Bapak Ibu. Demi nama Bapa dan Putra Kudus, amin. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan biarlah kiranya ya Bapa, kuasa-Mu dan hikmat-Mu turun atas kami Tuhan. Dan biarlah Engkau berbicara Tuhan di dalam relung hati kami yang paling dalam. Kuasai kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang sungguh Allah Roh Kudus sungguh bekerja di atas kami semua dalam umat-Mu Pede Tua Sebio. Kuramayara, Dikiara Makarama Tuhan, Dikiara Makarama Tuhan. Tetap menutup mata Bapak Ibu. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya dalam tarikan nafas ketiga. Mulai ditarik nafas dan tetap menutup mata. Dan ini adalah waktu terakhir. Tutup dan buang nafas. Tarik nafas kedua. Tarik nafas dan kita mulai ingat dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita. Buang nafas Bapak Ibu. Dan ditarikan yang ketiga Bapak Ibu. Kita tahan. Dan apakah aku sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan selama hidupku? Buang nafas Bapak Ibu. Silakan buka kembali matanya Bapak Ibu. Dan saya ingin melanjutkan Bapak Ibu. Inilah yang terjadi saat itu, malam itu di tempat saya tengkurap ataupun saya rata dengan rumput-rumput itu. Dan puji Tuhan, seperti Bapak Ibu lihat, saya masih hari ini masih hidup ya. Masih baik-baik saja ya. Dan tetapi izinkan Bapak Ibu, dengan kerendahan hati, pada saat saya keluar dari reruntuhan itu, saya kan dibantu oleh Satpam untuk bisa keluar dari tumpukan reruntuhan tenda-tenda, ada besi-besi di atas semua, saya harus merayap. Dan hujan masih sudah mulai reda. Pada saat saya keluar, Tuhan berbicara Bapak Ibu. Saya sempat masih agak gemeter saat itu. Tapi saya masih tahu bahwa saya masih hidup. Dan pada saat saya keluar, Tuhan berbicara dengan sangat jelas Bapak Ibu. Tuhan katakan bahwa waktu itu akan berjalan sangat cepat. Dan Tuhan ingin banyak jiwa diselamatkan. Dan saat ini, seperti Tuhan membawa saya ke suatu tempat yang tinggi, saya melihat banyak lampu-lampu dunia. Tuhan katakan mereka tidak tahu bahwa waktu itu akan berjalan sangat cepat. Dan waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Inilah pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada umat PD di dalam PD Tua Sebio. Waktu yang telah berjalan Bapak Ibu tidak akan pernah kembali. Hanya tinggal waktu yang tersedia. Ada dua hal yang kita bisa lakukan, mau menyia-nyiakan atau kita memanfaatkan waktu yang tersedia, yang tersisa Bapak Ibu. Kita mengejar ketinggalan bahwa kita selama ini sudah hidup, kalau kayak seperti saya, umur saya sudah 40 tahun lebih, 40 tahun saya melakukan apa? Dan umur saya itu, saya berjalan mundur. Mungkin saya melihat ada yang umurnya lebih daripada saya. Kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Lebih apa yang kita perjuangkan di dalam dunia ini. Semua akan ditinggalkan, tetapi harus kita meraih kerajaan Allah dan kita berjalan dengan waktu, dan waktu akan berjalan terus. Bapak Ibu, marilah kita memanfaatkan waktu yang tersedia. Hidup hanya satu kali. Dan dibalik pada saat kita akan berpulang, kita akan menghadapi suatu pengadilan yang akan mempertanggungjawabkan seluruh yang telah kita lakukan selama kita hidup ini. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri akan kedatangannya dengan waktu yang tersisa Bapak Ibu. Mari kita buka bersama-sama. Nomor 1, kita mempersiapkan diri dengan taat kepada firman. Kita mau belajar hidup menurut kehendak Allah seperti Nabi Nuh.
Nabi Nuh itu percaya kepada Allah dan dia taat. Lepas ia mengerti kenapa harus bikin bahtera sebesar itu, kenapa nggak yang boat yang kecil, tapi ia tetap bertekun. Dia dalam 1 Petrus 4 ayat kedua sampai ketiga, bisa tolong dibantu Bapak Ibu. Salah satu Ya, 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala terlarang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bagi orang yang tidak mengenal Allah pada umumnya selalu berpikir bahwa hidup ini adalah kesempatan, tapi kesempatannya seperti apa? Time is money. Dan tapi orang-orang yang berjenis ini adalah orang yang mempunyai waktu yang dipakai untuk meraih suatu kesuksesan menurut takaran dunia. Itu sebabnya banyak manusia yang mempertaruhkan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran mereka bekerja siang dan malam supaya bisa meraih suatu kesuksesan hidup menurut takaran dunia. Mereka bisa hidup dengan mendapatkan dari apa yang didapat dari dunia ini, mendapatkan kesenangan yang dunia tawarkan. Contoh, ajaran orang dunia itu berbeda, Bapak Ibu, dengan rencana Allah. Kalau ajarannya dunia ini kan gigi ganti gigi, darah ganti darah, ditampar pipi kiri, kita harus balas lebih kencang. Siapa yang menyakiti kita ya Bapak Ibu? Kalau orang lain nggak kenal nyakitin kita nggak akan sakit hati. Tetapi kalau orang yang kita cintai itu menyakiti kita, mengkhianati kita, pasti kita terluka. Sangat terluka. Tetapi ajaran Tuhan Yesus apa Bapak Ibu? Ajaran Yesus itu adalah pada saat dia dicobai, dia lapar, Tuhan berfirman, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi keluar dari firman Allah. Dan firman Allah berkata bahwa pada saat Yesus mau diberikan dia dicobai oleh iblis dan dia diberikan segalanya dalam dunia ini, dia berkata apa? Sembahlah Tuhan Allahmu. Firman berkata, pada saat orang menyakiti kita, kita harus mengampuni dia. Mengampuni berapa kali? 70 kali 7. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Raja yang mulia. Dia lahir bukan di hotel mewah, bukan di tempat yang super mewah, tetapi hanya di kandang domba. Dan pada saat Tuhan Yesus itu bukan dipuja-puja seperti bos, tapi dia didera, difitnah, dikhianati, dan ujungnya dia menyerahkan dirinya sehabis-habisnya di kayu salib. Yesus tetap setia dan mau mengampuni. Inilah ajaran Yesus. Ia tetap taat dan kehendak Allah. Masihkah saat ini kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang juga sebagai lebih dalam lagi mencintai Yesus sebagai pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan, masihkah kita memilih salib kehidupan kita yang besar dan kecil? Seiring waktu kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu, supaya kita jangan terlena. Rasul Petrus mengingatkan bahwa janganlah kita ditenggelamkan oleh hawa nafsu dunia, pria, wanita, tatah uang, keinginan hati yang tidak pernah puas. Hati saya berkata seperti ini, berarti saya harus beresin seperti ini. Jangan Bapak Ibu. Dan mau selalu sukses menurut takaran dunia, kekayaan, dan yang tidak akan pernah terpuaskan, merasa miskin selalu, dan segala perbuatan yang menduakan Tuhan, yang dapat membuat Anda dan saya melupakan dan tidak siap untuk menghadapi hari Tuhan yang sudah ditentukan Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita mempersiapkan adalah kita harus punya relasi dengan Yesus. Artinya kita punya relasi dekat hubungan dengan Tuhan. Berjalan bersama Yesus itu setiap hari, non-stop,
bukan hanya pada saat mau menyambut persiapan Advent Natal baru dekat dengan Tuhan. Selama ini tepuk tangan atau bagaimana dekat dengan Tuhan, tetapi hatinya ada di mana. Yang Tuhan inginkan adalah kita hidup 24 jam non-stop bersama dengan Dia. Dan bukan hanya Dia Tuhan yang diam, bukan hanya Tuhan yang tidak diajak ngomong, dan kita harus punya relasi dengan Tuhan. Berelasi itu, berdoa itu, kita dekat dengan Dia, mengutarakan segala yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dua arah, bukan satu arah. Tuhan, aku mau ini seperti ini, aku ingin seperti ini. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin tidak akan membaca Yesus pokok anggur yang benar dari Yohanes 15 ayat 1-8 karena waktunya ya Bapak Ibu. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa inilah yang Tuhan kehendaki dengan hubungan Yesus dengan para murid adalah kita semua. Sisa waktu yang Tuhan berikan dimaksudkan di sini adalah kesempatan untuk berjuang, memiliki standar hidup seperti Allah kehendaki, bukan menurut kehendak kita, takaran kita yang egosentris. Manusia tanpa kita sadari mungkin kita akan seperti aku ingin banyak seperti ini, aku ingin seperti ini, dan andai aku punya kantong ajaib seperti ini. Bapak Ibu, kita sudah diberikan kuasa, tenaga, dan otoritas. Kita telah menerima Roh Kudus pada saat kita dibaptis. Roh Kudus ada di dalam kita. Artinya Dia bertata sepenuhnya dan bukanlah kita lagi. Kehidupan kita harus dekat dengan Tuhan. Setiap relasi melalui nafas doa kita, lewat pujian dan penyembahan kepada Tuhan, melalui ekaristi, dan pada waktu kita punya waktu pribadi untuk membaca renungan firman Tuhan, membaca kitab suci. Yesus adalah segala-galanya dan kita adalah ranting-rantingnya, dan pada saat kita hidup menjadi ranting-ranting Tuhan, kita harus hidup berbuah, Bapak Ibu. Berbuah itu adalah seperti pohon, kalau saya ibaratkan, pohon itu berbuah dan tidak menjadi ranting-ranting yang kering. Berbuah, ada buah-buah roh yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bukan kita mengatakan bahwa saya orang sukacita, saya adalah orang yang penyabar. Tetapi buah sukacita itu dirasakan oleh orang-orang yang di sekeliling kita dan merasakan bahwa sungguh hidupnya berbuah. Sungguh ada Yesus di dalam dirinya dan itu nyata. Kalau kita berbicara bahwa Yesus itu adalah Allah yang kudus, maka kita juga harus hidup kudus dalam kekudusan. Kalau kita berbicara bahwa Yesus taat dan setia sampai mati di Kalvari, kita pun juga sebagai murid-murid Tuhan, kita juga harus setia di kelompok yang paling kecil, dari paling awal adalah di dalam keluarga. Setia kepada suami, setia kepada istri, setia kepada anak-anak kita, orang tua kita. Dan baru kita mulai setia kepada lingkungan masyarakat kita, kepada umat-umat. Yesus itu penuh belas kasih, maka penyembahnya harus memiliki belas kasih dan mau mengampuni orang yang bersalah. Artinya menjadikan hidup kita berkenan kepada Allah, tidak menyimpan dosa, karena dosa adalah menjadi suatu jurang pemisah antara kita dengan Allah. Dan apapun yang dosa itu Bapak Ibu, meskipun dosa itu diakibatkan oleh orang yang menyakiti kita, ataupun kita yang melakukan, dan kita melakukan itu semua dengan diam-diam, seakan-akan Tuhan itu tidak melihat nego dengan satu dosa. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak ada kata negosiasi untuk dosa. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan setiap ranting-ranting yang tidak berbuah, itu harus dibersihkan meskipun itu adalah sakit. Dan kita, termasuk Anda dan saya pada malam hari ini, kita harus terus bertekad bertobat dan menjadikan hidup kita berkenan kepadanya. Yang ketiga Bapak Ibu, iman yang teguh dalam pelayanan. Ada satu tokoh yang sangat saya amazing dengan dia, adalah seorang tokoh Alkitab yang mempunyai transformasi hidup yang luar biasa. Adalah seorang yang ingin membunuh pengikut Kristus. Jadi seorang yang transformasi menjadi suatu pengikut Kristus yang sejati. Bisa saja saat itu murid-murid yang lain tidak bisa menerima dia Bapak Ibu. Karena siapa yang mau kalau temannya itu adalah orang yang pernah mendera ataupun yang menyiksa. Tetapi mari kita buka, dan Ibu Bapak, nanti saya bacakan dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 7-8. Ada suatu sikap dan pesan Paulus selama berada di penjara, dan kepada muridnya ia yang bernama Timotius, pesannya adalah untuk kuat dan sabar dalam pelayanan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu,
belum terlambat bagi kita semua bertransformasi untuk melayani Tuhan. Apapun masa lalu kita, entah itu hitam atau abu-abu, tapi kita masih ada waktu, Bapak Ibu. Tugas melayani bukan hanya untuk Romo ataupun suster, tetapi Anda dan saya terpanggil untuk melakukan tugas mulia Tuhan. Amanah Tuhan Yesus sebelum kenaikan Tuhan Yesus, dia berpesan kepada para muridnya. Sebelum ia terangkat tersurga, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan juga pada malam hari ini, bagi yang sudah melayani Tuhan, apakah selama ini saya menjalankan tugas pelayanan saya dengan benar? Motivasi saya untuk saya pribadi atau untuk Yesus? Apakah saya ada punya modus-modus ekonomi atau apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita sepenuhnya mengundang Allah hadir dan dialah yang bertata dalam pelayanan kita? Di dalam kerajaan Allah, bukan kerajaan yang kita buat-buat. Rasul Paulus memakai suatu analogi pertandingan, bukan untuk seperti boxing atau pertandingan apa, Bapak Ibu. Kenapa digambarkan dengan pertandingan? Kalau pertandingan itu kita harus ada latihan, ada semangat, dan taat peraturan, dan menjaga tubuh. Bahkan pada saat kita pain, itu harus bertahan. Khususnya kalau kita lihat lawan ombak deras, meskipun dihantam oleh ombak yang besar, dia harus tetap mendayung, dia harus bertahan dalam perahu dia. Ada yang mengakhiri dengan baik, ada yang juga jatuh. Tetapi Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk mengakhiri dengan baik dan dapat mencapai garis finish. Contohnya Bapak Ibu, saya pernah ingin menceritakan bahwa ada seorang pelayan Tuhan yang begitu baik dan dia sangat dikhianati oleh pasangannya. Dia sering bercerita bahwa dia tuh seperti Yesus disalibkan dan mukanya berdarah-darah pada saat dia ada di bawah kayu salib Yesus. Dia sangat menderita, seperti habis disayat-sayat, kulit-kulitnya berdarah semuanya. Dia merasa sangat terpukul dan sangat dikhianati. Tetapi Bapak Ibu, dia bertahan Bapak Ibu. Dia katakan bahwa dia ingat bahwa pada saat dia berjanji untuk melayani Tuhan, dia harus taat pada firman itu. Dia harus mengampuni meskipun itu adalah pain, berdarah-berdarah pada saat dia untuk melanjutkan. Inilah bukti dia taat dan setia Bapak Ibu. Dia mencintai, dia hadirkan Yesus dalam kehidupan dia. Dia harus mengampuni, dia taat. Pertandingan ini belum selesai Bapak Ibu. Pertandingan ini harus diselesaikan sampai suatu garis finish, meskipun selama kita bertanding itu banyak terluka ataupun juga tidak mudah untuk setia fokus. Rencana itu ada godaan, ada tantangan, ada pencobaan iblis. Tetapi Rasul Paulus berkata, jangan berhenti, tetap harus sampai garis akhir finish. Ia katakan ia harus tetap setia, dekat dengan Tuhan. Dan dia punya satu yang terakhir Bapak Ibu, yang kita harus juga pegang adalah komitmen untuk mencapai garis akhir. Komitmen. Ada kala di waktu dalam kehidupan ini, ada ombak yang besar. Di saat kita hidup happy, hidup bahagia, mungkin kita akan berkata, it's okay untuk setia sama Tuhan. Tapi pada saat ombak itu besar sekali dan itu menghantam kita. Mungkin ekonomi kita sakit, kita dikhianati, ada yang orang yang kita kehilangan orang yang kita cintai. Itu tidak mudah. Tapi Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-ranting. Kita harus berani melepaskan semua itu dan tinggallah di dalam Yesus. Aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Sebab selama kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya luka yang mendarah dan kegagalan yang terjadi. Waktu berjalan terus dan tidak akan pernah kembali. Hidup akan menjadi seperti pohon yang sangat kering. Pohon yang kering lama-lama akan dibakar Bapak Ibu. Dipandang pun tidak enak, ditanam pun juga tidak berguna. Kita harus menjadi pohon yang berbuah.
Caranya bagaimana? Hidup dari firman Tuhan. Ada suatu komitmen menjadikan Yesus sebagai pokok kehidupan kita. Pernikahan ada suatu komitmen. Apapun yang terjadi, kita harus tetap setia. Harus melepaskan segala yang membelenggu kita sehingga kita dapat berbuah. Kemarahan, kesedihan, putus asa, sulit mengampuni, harga diri, bayang-bayang masa lalu, perbuatan aib, ketakutan dengan kematian, semua harus dihapuskan. Dan kita harus menggaungkan dalam kehidupan kita seperti menggaung dalam gaung. Saya tetap percaya Tuhan dan komitmen ikut Tuhan sampai akhir. Kesimpulannya Bapak Ibu, sebagai penutup dari renungan saya pada malam hari ini, berjaga-jagalah karena kedatangan Tuhan itu datang tanpa memandang umur, waktunya di kapan saja, kita tidak tahu. Dan jangan terlena dengan menganggap bahwa waktu itu masih lama. Waktu itu akan berjalan sangat cepat seperti kilat dan sangat cepat. Jangan terjelat oleh segala macam kesibukan dunia sehingga kita semua mengabaikan firman Tuhan. Yang kedua adalah waktu akan berjalan dan tidak akan kembali. Yang tersisa adalah waktu yang tersisa. Berjaga-jagalah karena waktu Tuhan tuh akan datang tiba-tiba. Dan lawan kita adalah si iblis Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis akan berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Pada saat kita semakin dekat dengan Tuhan, ingin mencapai kerajaan Allah, si iblis juga akan berusaha Bapak Ibu. Dia akan berusaha mencari tempat bagian terlemah. Tapi kita harus kuat dengan Tuhan. Waktunya akan semakin berjalan semakin cepat. Tapi kita harus semakin menyadari Bapak Ibu. Nomor 3, poin yang ketiga adalah Yesus adalah suatu teladan yang sempurna. Pada saat kita baca dari firman Tuhan, Allah sendiri mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya janji Allah ya Bapak Ibu. Dan Yesus adalah suatu teladan yang sangat sempurna. Dia menebus kita dan memberikan jalan keselamatan itu, supaya kita semua anggota keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai akan diselamatkan, mendapatkan keselamatan. Kita bersyukur pada hari ini, kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita yakin dan amin. Yes, aku adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dan aku pasti akan berjuang sampai garis akhir finish. Aku akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu. Nomor keempat, sikap yang terbaik untuk membalas cinta kasih Allah adalah saya tidak pasif. Saya akan berusaha terus melaksanakan membalas cinta kasih Allah yang sudah Allah lakukan selama puluhan tahun selama saya hidup. Dia telah memberikan segala-galanya buat saya. Dan saya ingin membalas cinta kasih Allah, yaitu dengan menyerahkan diri untuk dapat dipakai menjadi alatnya. Dan jangan menunda waktu yang tersisa Bapak Ibu. Jika kita memiliki suatu kesalahan, dan jangan sampai waktu itu akan berhabis, kita harus minta maaf. Dan kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Siapapun orangnya itu. Karena kita adalah juga manusia yang sangat tidak sempurna. Mari Bapak Ibu, hidup hanya satu kali, dan berbahagialah pekerjaan yang didapati karena sedang bekerja. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua untuk tetap setia, menyelesaikan pertandingan hidup kita sampai garis akhir untuk mendapatkan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita diam saja, jangan kita terjebak dalam rutinitas hidup, kerja, makan, masak saja, dan selalu melihat kehidupan kita, hidup biasa-biasa saja, nggak ada apa-apanya. Itu bukannya tidak penting, tetapi di depan kita ada yang lebih penting Bapak Ibu. Kita menantikan kedatangan Tuhan, dan kita harus siap pada saat itu adalah kita hari bukan hari yang penuh ketakutan, bukan hari yang tidak siap, tapi kita harus siap. Oleh sebab itu, kita menjaga jangan sampai dibongkar, jangan sampai terlambat sehingga kita tidak mengetahui hari itu datang dengan tiba-tiba. Kita harus menyambut hari yang Tuhan berikan, bertemu dengan Tuhan yang Maha Agung dengan penuh kebahagiaan. Tuhan, aku siap. Dan percaya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mendengarkan ini semua, kita harus memperkuat ketahanan kita. Kita harus tahu bahwa iblis juga mendengar dan dia tahu dia juga harus ekstra bekerja dengan keras karena kita semua telah dimenangkan oleh Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan tidak ada yang saya kurangi. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya sudah bicarakan kepada Bapak Ibu semua. Dan jangan membiarkan segala
sesuatu yang menguasai di dalam pikiran kita, entah itu kesedihan kita, masa lalu kita, dan egois kita, keterpurukan, apapun itu ya Bapak Ibu, semua itu manusia mengalami, dia menyerang di bagian kepala kita. Tetapi jangan diam dan jangan lengah dan jangan jadikan alasan kita hidup seakan-akan baik-baik saja, tetapi kita seperti tanah yang kering dan lama-lama menjadi tanah yang berbatuan dan kita akan menjadi pohon yang mati. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa kita harus berjuang dan jangan sampai itu semua mengikis hati kita sehingga kita terkikis imannya karena kita terluka. Tidak peduli apapun saat ini, ada yang hilang, kita pernah tidak diadilkan ataupun kehormatan kita, kesetiaan kita, hilang orang yang kita cintai. Selama kita masih ingat cinta Tuhan, masih ingat pertolongan Tuhan, kita harus tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita tidak akan kehilangan apapun, Bapak Ibu. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Seperti Ayub, tetapi Tuhan izinkan untuk kita mendapat lebih dimurnikan, lebih kuat dan lebih tangguh. Ayo sadar Bapak Ibu, kita semua, kita bangkit. Waktu yang kita sisa, waktu yang masih ada, ini belum selesai, pertandingan belum selesai. Bersyukur pada kesempatan waktu yang masih ada. Kita tetap dikuatkan, kita tetap diteguhkan oleh firman Tuhan, supaya kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lebih double untuk melayani Engkau, lebih dekat dengan Engkau, lebih bersekutu dengan Engkau, apapun yang terjadi dalam kehidupanku Tuhan. Dan pada saat aku boleh bertemu dengan Engkau, menyambut kedatangan-Mu, aku siap dengan hati yang bahagia, tidak dengan hati yang takut. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri pertemuan renungan pada malam hari ini. Kita tetap juga mempertobatkan orang-orang yang kita cintai, sehingga pada saat hari itu datang, kita semua sudah berjubah putih. Artinya kita tetap bertobat setiap hari. Kita mencuci setiap kesalahan dan dosa kita. Kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, dalam keluarga inti kita, dan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan lebih setia. Dan memakaikan seluruh pertugasan kita, seluruh waktu yang kita punya untuk melanjutkan visi dan misi yang Tuhan berikan sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kebenaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Anita Sutandi untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Kita bersyukur dengan firman yang ditaburkan pada malam hari ini, berjaga-jagalah. Kita harus siap karena pencuri datang secara tiba-tiba tidak memberitahu. Tapi kita percaya di saat kita berjaga-jaga, di saat kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita juga percaya setiap apa yang menjadi kerinduan dan doa kita selalu Tuhan jawab. Dan Tuhan juga selalu menjaga kita sampai akhir zaman. Karena setiap saat, setiap waktu kita sangat butuh dengan Tuhan. Kita butuh penyertaannya, kita butuh kasih-Nya, kita butuh segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu sakit penyakit, kesulitan, pergumulan, dan sebagainya. Dan kita tahu kasih Tuhan begitu besar pada kita. Kita mau lambungkan pujian, setiap waktu dan setiap saat Tuhan menjaga kita. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku.
Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Benar Tuhan, setiap saat, setiap waktu, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Dan kami juga percaya Engkau selalu menjaga kami sepanjang masa Tuhan. Terima kasih atas firman yang ditabur pada malam hari ini oleh anak-Mu terkasih Ibu Anita Sutandi. Kami percaya firman yang kami dengar pada malam hari ini tidak akan pergi dengan sia-sia, tapi boleh menjadi rema buat diri kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga tahu Bapak, dengan berjaga-jaga, kami boleh mempersiapkan hati dan jiwa kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Kau berkati Ibu Anita Sutandi, berkati kesehatan keluarganya, pekerjaannya. Dimanapun Ibu Anita Sutandi ditempatkan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Bapak, kami mau bersatu hati, mau mendoakan wujud-wujud doa pada malam hari ini. Kami mau berdoa untuk pastor di paroki kami, Pastor Fernando, Pastor Kuno, Pastor Pierre Antoni yang di Padang, serta pastor-pastor Saverian lainnya, dan para suster di paroki kami. Berikanlah para pastor dan suster kesehatan, perlindungan, sukacita yang penuh di dalam melayani umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ingin mendoakan, boleh di unmute secara spontan, kami persilakan. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi mama kami ya Bapa. Mohon belas kasih-Mu, biarlah roh sukacita yang Engkau tanamkan di dalam hati mama kami. Berikan kesehatan dan izinkan kami anak-anaknya Bapa boleh mempunyai hati yang lebih sabar di masa tuanya, kami boleh merawatnya. Berikan kami Bapa hikmat daripada-Mu untuk boleh membahagiakan mama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk Ibu Aini yang sakit, dan juga Melisa yang sakit epilepsi, agar Kau sembuhkan Tuhan. Dan juga untuk Maria yang aliumnya tidak stabil, agar Engkau sembuhkan.
dan juga untuk Ibu Rita yang kemarin jatuh ya Tuhan, agar Engkau menyembuhkan tulang-tulangnya yang sakit dan juga menyembuhkan matanya. Juga kami juga berdoa Tuhan agar Engkau selalu menyertai mereka yang sekarang sedang sakit, agar dengan bulur-bulur-Mu Engkau menyembuhkannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa doa kami. kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon kepada mereka, para dokter, para pekerja-pekerja di rumah sakit, para suster, juga lain-lainnya yang merawat pasien-pasien COVID. Kiranya Kau beri mereka kesehatan, Kau beri mereka kekuatan, Kau beri mereka sukacita-Mu, agar mereka selalu tubuhnya dalam keadaan fit dan selalu berada di dalam perlindungan-Mu, serta para pasien-pasiennya juga Tuhan, biar kiranya mohon belas kasih-Mu, kerahiman-Mu, kiranya Kau pulihkan, Kau sembuhkan mereka sesuai dengan kehendak dan rencana. Berikanlah yang terbaik kepada mereka semuanya. Kami mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa, Bapak. Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, hikmat kebijaksanaan dalam mengemban tugas untuk mensejahterakan masyarakat. Bantulah agar vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan pandemi COVID di Indonesia khususnya boleh segera diperbanyak, boleh dilaksanakan sesuai dengan rencana-Mu Bapak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami ya. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk kedamaian jiwa dan keselamatan jiwa Ibu Lili yang hari ini genap 3 tahun meninggalnya, untuk Ibu Johanna Cendra, untuk Ko Ajung, untuk Mama Papa Robi, untuk Papa Yanti, untuk Papa Evi, untuk Mama Susian dan Susi, serta untuk korban COVID yang sudah Engkau panggil. Berikanlah mereka pengampunan dan berikanlah mereka tempat yang baik di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Besok hari persembahan Yesus di Kenisa mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil banyak orang untuk mempersembahkan diri kepadanya demi kemuliaan. Bimbinglah ya Tuhan, putra-putri yang Kau panggil, dan panggillah selalu putra-putri dari kami menjadi mempersembahkan diri kepadamu demi kemuliaan nama-Mu dan kebaikan bersama. Kami Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk kami yang hadir ini. Engkau senantiasa memberikan kami perlindungan dan kesehatan pribadi lepas pribadi dan keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu. Sekehendak rencana Bapa di surga, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, masih banyak doa-doa yang belum kami utarakan, tapi kami percaya Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan apa yang menjadi keinginan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain melalui Zoom online ini. Kiranya Bapak, Engkau berkati kami. Kami percaya lawatan-Mu pada malam hari ini
sudah mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan istirahat malam kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok pagi Kau izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat dan segar untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala yang Kau berikan pada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mohon berkat dari Pastor Fernando. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga selalu diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri dengan lagu penutup, Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih Pastor, terima kasih Bu Natita, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Fernando, terima kasih Ibu Anita. Terima kasih Bu Anita Sutandi. Terima kasih. Farli Susanto, makasih ya. Si Eni, Pak Halim, cerita makasih, Pak Terima kasih Alan. semuanya. Elsa, Bapak Ibu Tante Vera, Ya Bu Anita. Ichen, Pak Hadi dan Hera. Terima kasih Sucian. Terima kasih. Terima kasih Kak Kak Kendi, Susi.